Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Pesantren Al Mustafa, ini kali pertama saya akan bercerita atau review atau resensi buku. Jadi nanti di channel ini ada beberapa segmen, dan salah satu segmennya adalah cerita tentang buku. Dan saya akan bercerita tentang buku-buku yang saya dapatkan, baik itu beli atau dikasih orang. Dan pada kali ini saya akan bercerita tentang atau berbicara tentang sebuah buku yang menarik buat saya. Kemarin sudah ada beberapa buku yang dapat kiriman dari Ustadz Miftah, Ustadz Syam, Pak Harmonis. Terima kasih bukunya dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang pertama ini saya akan review adalah Tafsir Al-Fatihah dari buku Tafsir Min Wahyil Quran. Buku ini sangat menarik buat saya karena pertama ditulis oleh Ayatullah Sayyid Muhammad Hussein Fadlullah, seorang ulama besar dari Libanon, pemimpin spiritual bagi Hizbullah. Dan uniknya beliau ini menulis tafsir ini tidak artinya tidak sekali selesai, karena dalam perjalanannya banyak revisi, banyak masukan dan tambahan. Karena nanti kita akan lihat di mukadimah, karena kata beliau tafsir itu atau Al-Quran itu sesuatu yang sangat dinamis, dan kita akan menemukan berbagai macam pengetahuan baru setiap kali kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan sebuah kitab yang statis, yang jumud, sehingga ya hanya begitu-begitu saja tafsirnya. Oleh karena itu tafsir beliau ini menarik untuk kita bahas, karena selain sebagai seorang ulama, beliau juga seorang ulama yang melakukan perlawanan secara langsung kepada Israel atas pendudukan Palestina. Kembali kepada buku ini, Min Wahyil Quran, ini terjemahan dari tafsir tersebut, dan baru beberapa surat yang ditafsirkan, Al-Fatihah, Al-Insan, Al-Qadar, dan Al-Ikhlas. Di bagian pertama, ini yang menarik adalah sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Syed Muhammad Hussein Fadlullah. Apakah kita masih butuh sebuah tafsir baru di saat tafsir-tafsir Al-Quran itu sudah sangat banyak, sudah berbagai macam genre mungkin sudah ada, mulai dari pembahasan adabiat, pembahasan sosiologis, psikologis, dan lain sebagainya. Dan ketika beliau menuliskan tafsir ini, beliau mengungkapkan pertanyaan itu, apakah kita masih memerlukan tafsir yang baru untuk Al-Quran? Dan beliau jawab, kita masih terus membutuhkan penafsiran Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah sesuatu kitab yang kontekstual, sangat sesuai dengan zaman, dan karena kesesuaiannya dengan zaman itulah maka dia harus selalu mengikuti atau mengalami pemaknaan-pemaknaan yang baru. Dulu mungkin ada pemaknaan yang sesuai pada zamannya, akan tapi sekarang pemahamannya tidak seperti itu, dan itu diungkapkan banyak oleh Syed Hussein Fadlullah di dalam tafsirnya. Nah, untuk mengetahuinya tentu kita harus membaca secara keseluruhan. Jadi kata Syed Hussein Fadlullah, kita memerlukan tafsir-tafsir baru dalam upaya memahami Al-Quran secara lebih mendalam. Karena Al-Quran itu berbicara kepada kita sesuai dengan tingkat intelektualitas kita. Saya pernah baca sebuah hadis bahwa surat Al-Ikhlas itu diturunkan bukan untuk zaman Nabi, tapi lebih diperuntukkan pada zaman akhir-akhir zaman. Nah, itu maknanya tidak tahu, tapi salah satu maknanya mungkin bahwa pemahaman-pemahaman tentang tauhid itu lebih banyak dibutuhkan sekarang ini, pada masa sekarang ini, dibandingkan pada masa-masa yang terdahulu. Jadi untuk menjawab
tantangan zaman itulah maka kita memerlukan tafsir Al-Quran agar hidup kita sesuai dengan Al-Quran. Bukan Al-Quran mengikuti tafsir yang kita inginkan, tapi pemahaman kita, hidup kita itu sesuai dengan Al-Quran. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Syed Hussein Fadlullah bahwa kita harus selalu memahami Al-Quran dengan cara-cara yang terkini, cara-cara kekinian, supaya Al-Quran itu menjadi satu kitab yang selalu baru dan sesuai dengan zaman dalam arti pemahamannya. Nah, itu kata Syed Hussein Fadlullah. Tapi beliau juga mengatakan bahwa kami tidak ingin mengklaim bahwa upaya penafsiran ini merupakan sesuatu yang baru dalam bidang tafsir. Sebaliknya, sebagian besar pembahasan kami adalah kutipan dari para mufasir dan peneliti dalam bidang ini. Apa yang kami lakukan di dalamnya hanyalah menyimpulkan dan mengambil inspirasi. Karena Al-Quran bukan sebuah kitab yang ditulis, melainkan pelajaran yang disampaikan kepada Jadi tafsir ini juga disusun berdasarkan ceramah-ceramah Syed Hussein Fadlullah dan kemudian ditranskrip dan dimintakan kesesuaiannya kepada Syed Hussein Fadlullah. Jadi nanti kalau kita baca tafsir ini tentu saja akan sangat berbeda dengan penafsiran yang lain. Oleh karena itu ini sekali lagi menjadi sangat menarik. Nah, itu yang pertama yang menarik. Yang kedua, ini banyak hal yang disampaikan dalam terjemahan ini, walaupun agak ya tipis, 184 halaman, akan tapi maknanya, isinya lebih daripada ketebalan halaman ini. Nah, ini daftar isi, saya tidak akan membacakan, nanti saya akan syuting ininya. Nah, apa saja yang menarik dalam dalam tafsir ini? Yang pertama nuansa. Kalau saya menyebutkan nuansa surat. Nuansanya berbeda ketika kita membaca tafsir-tafsir yang lain dengan membaca tafsir ini. Kalau biasanya tafsir itu kata per kata, kalimat per kalimat kemudian ditafsirkan. Nah, kalau Syed Hussein Fadlullah tidak seperti itu. Walaupun nanti di bagian belakang agak mirip dengan yang tadi. Nah, dalam pembahasan surat Al-Fatihah, beliau membahas dalam berbagai dimensi. Nah, yang saya suka itu ada dimensi pendidikan, karena menurut beliau bahwa surat Al-Fatihah ini sebagai surat induk dalam Al-Quran, dan itu sebagai sebuah inti yang menggambarkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai Tuhan, bukan sebagai budak. Nah, itu menarik dalam surat Al-Fatihah. Nah, dalam pendahuluannya, Syed Hussein Fadlullah mengatakan barangkali nilai surat ini terletak pada kenyataan bahwa ia menyajikan dalam ayat-ayatnya konsep yang komprehensif tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengannya melalui sifat-sifatnya yang terkait erat dengan hubungan timbal balik ini. Nah, ini berkaitan mungkin dengan sebuah riwayat yang beliau kutip di dalam buku Uyun Akhbar Ar-Ridho, bahwa ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu, pada hakikatnya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di dalam halaman 117, dalam Uyun Akhbar Ar-Ridho dari Syekh Soduk ya, Imam Ridho dari kakeknya, dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Itu tersambung dari Imam Ridho ke bapaknya, terus kepada Imam Ali, dan Imam Ali itu dari Rasulullah. Aku sungguh mendengar Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku membagi surat Al-Fatihah antara aku dan hambaku, maka setengahnya untukku dan setengahnya lain untuk hambaku. Untuk hambaku apa yang dia minta? Jika hamba berkata dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka Allah berfirman, hambaku memulai dengan namaku dan aku berkewajiban untuk menyelesaikan urusan-urusannya dan aku memberkati segala keadaannya. Kemudian jika dia berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku memujiku. Ia tahu bahwa kenikmatan yang ada padanya adalah berasal dariku
dan bahwa malapetaka yang telah aku tolakkan darinya adalah karena anugerahku. Aku bersaksi kepada kalian bahwa sungguh aku akan menambah kepadanya kenikmatan akhirat dan kenikmatan dunia. Aku juga menolakkan darinya kemalangan di akhirat, sebagaimana aku telah tolakkan darinya malapetaka dunia. Demikian seterusnya, ketika kita membaca Al-Fatihah itu kata Imam Ja'far Shadiq sebagaimana dikutip oleh Syed Fadlullah, itu adalah dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang juga menggambarkan konsep hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan ya hubungan timbal balik, bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya kemudian kita mengikuti imam dan selesai setelah itu, tapi Al-Fatihah itu adalah sebuah hubungan dialogis antara dia dengan manusia. Dan ya itu secara inti dari surat Al-Fatihah. Jadi ini menarik, Syed Hussein Fadlullah membahasnya secara cukup lengkap untuk pembahasan hubungan ini, dan kemudian ada hubungan-hubungan yang lain. Kemudian juga yang menarik di sini adalah pembahasan tentang perbandingan mazhab. Misalnya di halaman 42, kemudian 66, ya, 42 berkaitan dengan basmalah. Sebagaimana kita ketahui, basmalah itu posisinya di sebagian mazhab itu berbeda-beda. Apakah basmalah merupakan awal surat atau bagian surat dari setiap surat atau bukan? Nah, Imam Syed Hussein Fadlullah membahasnya di dalam kerangka fikih. Dan bukan hanya itu saja, Syed Hussein Fadlullah juga membahas tentang surat Al-Fatihah dalam kerangka fikih juga. Kemudian amalan-amalan lain itu di halaman 66, ya, halaman 66 itu, dan kemudian mengajak kepada dialog. Jadi kita tidak usah meributkan hal-hal yang sifatnya fikih, mulai dari tadi Al-Fatihah, basmalah, kemudian tawasul tabaruk, dan mungkin yang terakhir ini kalau yang lagi ramai di Indonesia tentang bagaimana sih hukum seorang muslim itu masuk gereja. Kalau kita membahasnya dalam kerangka fikih, dan itu semua bisa didialogkan, kata Syed Hussein Fadlullah. Kalau kita membahasnya secara dialogis yang sehat, maka kita akan menemukan banyak persamaan, dan kita bisa menemukan, bisa menghemat banyak energi. Maka Syed Hussein Fadlullah di halaman 66 itu mengajak pada semua komponen kaum muslimin itu untuk kita melakukan dialog, jangan hanya melempar isu misalnya kemudian itu dipertentangkan dengan sangat tajam sehingga membuat energi umat itu terbuang habis hanya untuk membahas hal-hal yang sebetulnya itu furu'iyah, kata Syed Hussein Fadlullah. Jadi nah itu satu hal yang penting, apalagi di konteks masyarakat yang sangat heterogen seperti mungkin di Libanon, ya, itu masyarakatnya sangat heterogen, apalagi Indonesia itu lebih beragam lagi dibandingkan dengan yang di Libanon, baik dari keragaman masyarakat beragamanya ataupun di keragaman mazhab di dalam Islam itu sendiri. Oleh karena itu ajakan untuk dialog kepada tiap mazhab itu menjadi sangat penting untuk kita ini kan. Saya juga pernah menulis bahwa para ustadz itu harusnya mengajak umat itu ya seperti itulah. Jadi memaparkan perbedaan-perbedaan mazhab itu dalam kerangka perbandingan mazhab yang sehat, kemudian dia tidak usah mengklaim bahwa mazhabnya itu yang paling benar, tapi mungkin itu yang dia pilih, tapi tidak usah mengklaim itu paling benar dan kemudian mengatakan yang lain itu salah. Sekali lagi, ajakan dari Syed Hussein Fadlullah itu menjadi sangat menarik. Kemudian ada satu hal yang baru juga yang saya temukan dalam buku ini. Dalam setiap surat, Syed Hussein Fadlullah itu mengemukakan, kalau dalam terjemahan itu dalam nuansa surat. Jadi dalam nuansa surat itu semacam review menyeluruh atas isi surat itu,
kaitannya antara komponen-komponen surat, ya mulai dari awal sampai akhir, dan kemudian menyimpulkannya sehingga menjadi sebagai suatu pemahaman yang bulat. Jadi tidak memahami satu surat itu sebagai satu pemahaman yang berbeda-beda, ayat dengan ayat tidak tersambung, kemudian surat demi surat tidak tersambung. Mungkin di dalam terjemahan Depak itu ada yang menarik juga begitu ya, kaitannya dengan surat sebelumnya misalnya ya. Jadi dibahas apa sih kaitannya surat misalnya Al-Ikhlas dengan surat sebelumnya atau dengan surat setelahnya, karena masing-masing Al-Quran atau masing-masing ayat dan surat itu memiliki keterkaitan dan pemahaman yang bulat. Makanya tidak boleh kita itu saling memotong surat dengan satu dengan yang lainnya, bahkan sampai menimbulkan pemahaman yang sangat salah. Nah, itu yang saya temukan yang baru tentang nuansa sebuah surat, sehingga kita ditarik masuk ke suasana tersebut dan kita menyelaminya suasana tersebut, dan kemudian ketika kita membaca ayat demi ayat kita memiliki sebuah nuansa yang sudah dijelaskan oleh Syed Hussein Fadlullah di dalam ayat-ayat tersebut atau di dalam pembahasan surat tersebut. Selanjutnya ya ini banyak hal menarik, nanti silahkan dibaca dan saya akan ini kan daftar isinya. Kemudian di yang terakhir, kalau di surat Al-Fatihah tadi cukup panjang, kemudian diikuti dengan surat Al-Insan. Nah, surat Al-Insan, ya. Nah ini hampir mirip dengan ada pembahasan kata demi kata. Kalau di Al-Fatihah tidak, ini karena mungkin sudah saling dianggap sudah memahami mungkin ya. Kemudian ya pembahasan ada juga pembahasan psikologisnya dan seterusnya. Nah, yang terakhir itu setelah surat Al-Qadar itu adalah surat Al-Ikhlas. Ini walaupun sangat singkat, mungkin mengikuti suratnya yang sangat singkat, tapi Syed Hussein Fadlullah mengatakan bahwa ayat ini atau ya surat ini sebuah surat yang pendek, sederhana, akan tapi kesederhanaannya itu tidak menghilangkan kedalaman maknanya. Saya baca saja. Kita bisa melihat dalam surat yang pendek ini 4 ayat ya. Dalam konsepsinya tentang Allah tidak ada penjelasan filosofis yang rumit dan analisis intelektual yang kompleks yang tergerak dalam labirin kemungkinan dan refleksi. Jadi surat Al-Ikhlas itu surat yang sangat sederhana. Mungkin kata Syed Hussein Fadlullah sebenarnya sesederhana konsepsi-konsepsi tauhid itu sendiri. Sehingga kesederhanaannya itu sebenarnya mengikuti kepada fitrah manusia. Tidak ada yang rumit dalam surat ini, tapi kesederhanaannya itu langsung masuk ke dalam inti ayatnya. Nah, karena mau azan juga, dalam kesederhanaannya yang jernih, surat ini tidak mendalam dan tidak juga dangkal, karena ia bertolak dari perasaan yang dengan fitrahnya mungkin meliputinya, seperti halnya perasaan itu dengan bentangannya mungkin muncul dalam keluasannya dan kedalamannya merasakan isyarat maknanya. Itulah sebabnya orang sesederhana apapun dapat memahaminya tanpa masuk ke detail-detail yang rumit. Sebagaimana pemikir juga dapat mengimaninya tanpa mengabaikan pemikiran yang mendalam. Inilah rahasia dari dalam keterbukaan seluruh manusia terhadap Islam melalui naluri yang murni yang menegaskan bahwa ia adalah agama fitrah, yang dengan fitrah itu Allah menciptakan manusia. Nah, itu adalah penjelasan dari Syed Hussein Fadlullah dalam surat atau terjemahan tafsir min wahyil Quran, surat Al-Fatihah, Al-Insan, Al-Qadar, dan Al-Ikhlas. Nah, itulah review singkat dari saya berkaitan dengan
buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti kita akan membahas buku-buku yang lain yang ada diberikan kepada saya atau yang sudah saya punya. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi memberikan manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.